Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di HR Channel. Berikut ini kita akan mengulas berita terbaru kasus meninggalnya Brigadir J, yaitu pengakuan Baradae di balik perintah tembak dari atasannya. Kami mohon rekan-rekan semua menonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak beritanya. Kegalauan terus menghinggapi Baradae. Bayangan kematian rekannya Brigadir J membuat Baradae tertekan dan dia tidak mampu untuk menyembunyikan semua ini. Baradae akhirnya mengungkap keterlibatan atasan dalam kasus penembakan Brigadir J yang menyeretnya menjadi tersangka. Dia mengaku diperintah atasannya untuk membunuh Brigadir J. Tak hanya diperintah atasan membunuh Brigadir J, Baradae juga mengungkap bahwa tidak terjadi baku tembak dengan Brigadir J yang dipicu akibat pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Sementara proyektil peluru dari senjata Brigadir J yang ditemukan di lokasi kejadian disebut sebagai alibi. Meski tak menyebut figur, namun atasan Baradae ada di lokasi kejadian saat insiden kematian Brigadir J. Hal itu diungkapkan Baradae setelah dia berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Baradae mengaku tidak nyaman untuk merekayasa aksi tembak-menembak tersebut. Baradae akhirnya jujur saat diperiksa penyidik tim Sus Polri pada Sabtu 6 Agustus malam hingga Minggu 7 Agustus. Ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo merevisi kesaksian awalnya di meja penyidik. Dia membeberkan insiden sebenarnya yang terjadi di rumah dinas bosnya, Kompleks Polri RT 5 RW 1 Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Kita ajarkan dia ketulusan dan kejujuran. Kita ajarkan dia kepatuhan kepada Tuhan. Dan kita ajarkan dia mengenai doa supaya Tuhan berkenan kepada apa yang dia lakukan. Dia Baradae mulai sadar, kata pengacara Baradae Deolipa Yumara di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ciracas, Jakarta Timur, Senin 8 Agustus. Menurut Deolipa, perasaan tidak nyaman kliennya tersebut bukan datang dari pengacara sebelumnya, Andreas Nahot Silutonga, maupun tekanan dari penyidik. Tapi tidak nyaman karena tindakan dia yang memang sudah dia lakukan, tapi dia harus mengatakan hal yang berbeda dari yang dia alami, ujar dia. Ajukan justice kolaborator. Baradae kini sudah dia lakukan, tapi dia harus mengatakan hal yang berbeda dari yang dia alami, ujar dia. Ajukan justice kolaborator. Baradae kini sudah menjadi tahanan Bareskrim. Kondisinya sekarang lebih nyaman, bahkan dia mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK. Pengajuannya menjadi justice kolaborator itu masih ditelaah LPSK. Dia meminta kepada kami untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum, dan dia bersedia menjadi justice kolaborator pada satu catatan. Dia di Bareskrim di penyidik sekarang ini merasa nyaman, merasa senang, dan plong, tutur Deolipa. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, meskipun dalam keterangan Baradae sempat berubah-ubah, pihak LPSK tak ambil pusing untuk meminta keterangan ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tersebut. Di sisi lain, kata Edwin, keterangan yang akan diminta LPSK akan menjadi penilaian apakah Baradae pantas menjadi justice kolaborator. Kita mengacu pada informasi terakhir saja. Kalau informasi terakhir ini benar dan kemudian Baradae mau bekerja sama dan bukan pelaku utama, memenuhi unsur JC, ucap Edwin di kantor LPSK Ciracas, Jakarta Timur, Senin 8 Agustus. Lebih lanjut, LPSK juga akan menjamin perlindungan kepada keluarga Baradae karena termasuk dalam kepentingan juga, meskipun Edwin tidak merinci bentuk-bentuk perlindungan tersebut. Sangat tergantung pada kebutuhan, misal perlindungan fisik, itu penempatan di rumah aman, pengamanan, pengawalan ketat, atau monitoring. Jadi sangat bergantung dari hasil penilaian pendalaman LPSK, ujar dia. Baradae sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Dia dijerat pasal 338 KUHP Junto 55 dan 56. Selain Baradae, polisi juga menetapkan ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati,
berinisial Brigadir RR sebagai tersangka terkait kematian Brigadir J. Brigadir RR dipersangka pasal 340, subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.